Santapan Harian Minggu 19 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeskiel pasalnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeskiel 10. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci, waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu." Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka,
Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Sahabat Santapan Harian, bait suci menjadi simbol kehadiran Allah di dunia. Di situ tempat Allah bertahta dan menyampaikan kehendak-Nya kepada umat-Nya. Inilah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Allah menyatakan kehendak-Nya kepada Yehezkiel dalam suatu penglihatan. Ia melihat keagungan Allah di atas tahta dari permata yang berkilauan. Dari tahta itu Allah memerintahkan penghukuman bagi Yerusalem. Allah turun ke bait suci dan memenuhi tempat itu dengan kemuliaan-Nya. Kemudian malaikat melakukan kehendak Allah itu dengan cara mengambil bara api dan memberikannya kepada seorang berpakaian lenan. Itulah api penghukuman Allah yang dijatuhkan kepada setiap orang yang berbuat keji. Lalu Allah meninggalkan bait Allah dengan cara berada di atas sayap malaikat dan dibawa naik. Apakah ini artinya Allah sungguh-sungguh meninggalkan umat-Nya? Allah kita adalah Allah yang maha besar. Ia memberikan penglihatan kepada orang yang dipilih-Nya untuk menyatakan kehendak-Nya. Ia ingin agar manusia yang lemah tetap dapat memahami kehendak-Nya. Dahulu Allah memerintahkan umat untuk membangun bait suci supaya mereka dapat beribadah kepada-Nya di dalam kekudusan dan kelayakan. Namun mereka justru mencemarkan bait suci dengan penyembahan berhala. Padahal Allah yang bertahta di tempat itu merupakan satu-satunya Allah mereka. Melalui penglihatan itu, Allah ingin menyatakan bahwa mereka telah menolak kehadiran-Nya dengan kekejian mereka sendiri. Allah ingin agar umat-Nya menggantungkan hidup mereka hanya kepada-Nya, bukan kepada ilah lain atau benda-benda. Jika tidak, Allah akan mendatangkan hukuman. Allah yang meninggalkan bait-Nya merupakan gambaran hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi, Allah tetap bertahta di atas segala sesuatu dan Ia tetap melihat kita, umat-Nya. Tetapi kemuliaan Allah tidak lagi terpancar di dalam hidup kita. Hidup sebagai umat Allah perlu dinyatakan dengan menghormati kemuliaan-Nya dan menaati kehendak-Nya. Untuk itu, kita harus menjalani kehidupan ini hanya untuk menyembah Allah tanpa ada yang lain.
Mari kita berdoa. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu ya Allah. Kami senantiasa rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Kami senantiasa berjuang melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.